ibu-ibu supaya masuk aja ke ruangan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Pertama-tama sekali adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat karunia dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama tadi melaksanakan sholat berjamaah sholat isya, kemudian akan dilanjutkan dengan pengajian. Tak lupa juga selawat dan salam kita diangkat dari baju kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad dan para sahabatnya yang setia sehingga dapat kita terima selama yang baik. Kemudian daripada itu pada malam hari ini sembari kita berniat i'tikaf di masjid ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbullah Taib yang pada malam hari ini mengambil judul Akhlak Setelah Nabi Wafat. Namun mohon maaf sejenak Pak Ustaz, sebelum kita lanjutkan pengajian ada sedikit yang akan dipertanyakan oleh Bapak Munir yang masih mengganjal dalam pikiran. Itu juga kepentingan kita semua. Mudah-mudahan nanti dapat Ustaz membantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izinkan saya untuk menyampaikan semacam prolog. Prolog itu kalau dalam bahasa drama itu pengantar mempersiapkan penonton. Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya melakukan sebuah perjalanan imajiner, saya sebut napak tilas kehidupan Rasulullah melalui Haikal Muhammad Hussein Haikal dan Ibnu Hisham. Dalam perjalanan itu sampai saya kepada beberapa fase yang saya anggap sangat kritis, dan sampai umur segini pun saya tidak tahu ada fase-fase itu. Kelihatan ulama Islam selama ini agak menyembunyikan fase-fase itu. Pertama adalah peristiwa pada episode Rasulullah wafat. Itu ada suatu pergolakan. Padahal sahabat-sahabat pada waktu itu adalah langsung di bawah bimbingan beliau. Tetapi pergolakannya itu hampir seperti G30 SPKI. Kira-kira begitu. Kemudian penggantian yang lebih kritis lagi, penggantian antara Utsman ke Ali. Itu juga terjadi pergolakan yang luar biasa. Dan pada masa itu kalau saya baca sejarah itu adalah sudah generasi kedua, sudah mulai Abdullah bin Abu Bakar, Umar, pada masa-masa itulah sudah generasi yang di bawah berikutnya. Dengan saya mencoba menempatkan diri seakan-akan hadir pada episode itu, mengamati, membawa sebuah perasaan psikologi yang tidak nyaman. Apakah Rasulullah sepertinya terlalu cepat dipanggil karena belum sempat menyiapkan manusia-manusia itu. Tapi Allah yang tahu kenapa dipanggil dengan cepat. Tapi kita percaya Allah tahu segalanya. Yang kemudian timbulnya kelompok-kelompok yang pada awalnya berdasarkan kelompok-kelompok politik, tetapi berubah menjadi teologi. Contohnya Syiah dan sebagainya, dengan turunan-turunannya banyak sekali. Kemudian lagi saya melihat dengan kejadian ini timbul pertanyaan-pertanyaan adalah
di manakah, atau kata kasar boleh disebutkan, apakah benar ajaran Islam mampu merubah akhlak manusia sehingga manusia yang menjadi rahmatan lil alamin? Rasanya secara empiris tidak terbukti kalau melihat hasil-hasil perubahan itu. Barangkali nanti saya minta Pak Ustaz memberikan kepada kami sudut pandang yang benar dalam melihat sejarah itu, di mana kita menempatkan sehingga tidak kabur, sehingga kita tidak punya keraguan atas kebenaran keagungan ajaran Islam ini. Dan yang terakhir barangkali catatan dari saya, di mana kita menempatkan, sebelumnya dengan kejadian sejarah ini timbul kelompok suatu paham yang namanya Mesias. Kelompok-kelompok yang kalah mencoba membangun sesuatu ajaran, sesuatu teologi. Nanti dari kelompok kami akan muncul yang menghancurkan kalian semua dan akan memimpin ini. Nah, kelompok-kelompok ini salah satu juga ada seperti itu. Nah, pertanyaan saya dengan begitu adalah, di mana kita menempatkan paham Mesias itu di dalam konteks keimanan kita? Apakah kalau kita mengimani rusak iman kita, atau harus kita tinggalkan? Sejauh mana sehingga konteks keimanan kita itu tidak terganggu dan utuh? Kira-kira begitu Pak Ustaz pengantar dari saya. Ini Pak semacam tolong Pak Ustaz jelaskan kepada kami cara pandang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pertanyaan itu debat kalau Bapak tanyakan pada saya, karena itu memang bidang saya. Saya dulu master perbandingan mazhab dalam Islam. Jadi semua mazhab, sehingga lahirlah mazhab lain. Mazhab lain itu masuklah mazhab Hasbul Adain. Mazhab itu tidak dalam fikih, tapi mazhab dalam bidang politik, mazhab dalam bidang teologi, mazhab dalam bidang hadis, banyak mazhab itu. Dan memang untuk Sumatera Utara, cuma saya satu yang selesai bilang itu. Sebelum itu saya buat latar belakang. Sebahagian besar para sahabat tidak tahu kalau Nabi akan wafat setelah turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat itu turun setelah Nabi melakukan haji wida. Usia Nabi waktu itu tinggal 80 hari lagi, dan Nabi masih sehat. Sahabat-sahabat di Madinah setelah pulang dari haji wida melakukan pesta besar. Kenapa dia buat pesta? Bahagia, karena satu-satunya agama yang diberi oleh Allah adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku rela Islam sebagai agama yang benar. Tidak ada ayat itu turun pada orang Yahudi, tidak ada turun pada Nasrani, sehingga Wahab bin Munabbah, orang ahli kitab di Madinah dari orang Yahudi, mengatakan sekiranya ada ayat dalam perjanjian lama yang menceritakan aku rela Yahudi agama benar, aku akan pestakan sama satu Tuhan. Yang ada cuma di Quran. Setelah itu dia pun masuk Islam. Pada waktu acara pesta gembira itu, yang tidak mau hadir dalam pesta itu hanya Abu Bakar Siddiq. Lain hadir semua. Waktu acara makan-makan dilihat oleh Umar. Kok Abu Bakar dan nampak? Pulang dia menjadi Abu Bakar. Dijumpai Abu Bakar sedang menangis di tempat salatnya. Kenapa kamu menangis? Kan gembira kita. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku rela Islam agama benar kata Allah. Ya, itu yang lahir, itu yang tersurat. Tapi kamu tidak melihat yang tersirat. Kata Allah, apa yang tersirat?
Kata Abu Bakar, dengan turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, berarti dah selesai misi Muhammad. Berarti Muhammad tak lama lagi dipanggil Allah. Lihat macam mana hebatnya Abu Bakar. Turun al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kusempurnakan. Nabi buat misi, bila misi sudah selesai dia tak dibutuhkan lagi, dia akan ditarik. Jangan sampaikan pada siapapun, kata Abu Bakar. 2 bulan siap itu Nabi mulai sakit sampai waktu wafatnya. Wafat dalam bahasa Melayu meninggal, betul bukan? Itu yang salah. Wafat dalam bahasa Arab artinya sempurna. Wafat dan sempurna. Saya memberikan suatu contoh yang mudah Bapak paham. Ayam itu baru sempurna kalau dia bisa bertelur. Kalau ayam tak bisa bertelur, ayam itu tidak wafat, tidak sempurna. Telur itu sempurna kalau waktu menetas keluar air kecil. Betul kan? Kalau telurnya terlalu busuk, tidak keluar air kecil. Jadi manusia itu baru sempurna bila dia tinggalkan alam ini, ada yang melanjutkan misinya. Nah, itu dia. Misi dia itu, kalaupun bukan anak kandungnya, ada anak didiknya, ada melanjutkan misinya. Pada waktu itu Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal, karena ada bertebar berita di Madinah Muhammad meninggal, kupenggal lehernya. Ya. Begitulah marahnya Umar pada orang yang bilang Muhammad sudah meninggal. Manusia sudah berkumpul semua di Saqifah Bani Sa'idah. Tapi kemudian Abu Bakar, kamu tidak ingat Al-Quran? Afa imma ta'uqudilan qalabtum ala aqabikum. Apakah bila Muhammad mati atau dibunuh, apakah kamu akan balik ke agamamu semula? Ayat itu, iya. Baru Umar berkata, kalau Rasulullah sudah wafat. Benar? Karena bapak jangan percaya kali cakap Hasan Haikal itu orang sosialis, sektaris Presiden Nasir. Setiap penulis dia buat pemikirannya. Maka saya membuat komparatif jalan tengah dua mazhab, adalah mazhab Asrat Aib. Ya. Waktu itu karena sudah berkembang berita Muhammad meninggal, kosong Madinah. Ya, kosong. Kemana mereka? Sudah lari berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Lahirlah 3 kontestan dalam pemilihan umum, siapa pengganti Muhammad. Nah, lihat, berarti politik ya. Belum mati SP pun dah banyak kontestan kan dalam Demokrat. Lahir 3 kontestan. Apa hikmah di situ? Apa hikmah dikosongkan dengan sementara waktu? Supaya tidak ada yang melihat aurat Nabi waktu dilaksanakan fardu kifayah memandikan. Kita lihat yang positif, jangan lihat yang negatif dulu. Mungkin sekiranya banyak orang berebut memandikan Nabi, ya, berebut memandikan Nabi, begitulah fanatik mereka pada Rasulullah. Tapi sudah berkumpul memperebutkan kekuasaan, tinggal memandikan Nabi hanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan Aisyah. Sehingga aurat Nabi tidak dilihat siapapun. Maka setiap satu peristiwa jangan dilihat yang negatif, apa positifnya. Jadi mazhab positif sebuah baca buruk sangka. Di waktu mereka diumumkan Muhammad mau dilaksanakan fardu kifayah untuk baru balik dari Gunung Saqifah Bani Sa'idah, hanya untuk mengantar Nabi untuk dikebumikan, untuk disalatkan.
Tapi setelah itu balik lagi ke sana, ke Saqifah. Muhammad tak ada lagi, siapa yang menggantikan dia? Ada dua hadis, dua-dua riwayat Bukhari Muslim. Inilah penyebabnya lahir mazhab politik. Berapa tahu di mana penyebab lahir politik? Hadis yang berkembang di Indonesia, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Betul. Kutinggalkan kepadamu dua pegangan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya kamu berpegang kitab Al-Quran dan Sunnah. Ini hadis masyhur di Indonesia, hadis sahih. Tapi di kalangan orang Syiah di Iran, di Irak berkembang hadis sahih juga. Taraktu fikum amrayn dan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa ahli baiti. Karena Bapak Unggu ini udah betul. Kutinggalkan padamu dua pedoman, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan keluarga, kata Nabi. Siapa keluarga yang masih hidup itu? Siapa? Aisyah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Yang Hasan masih kecil-kecil. Dasar itulah orang Syiah yang pantas menggantikan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Karena ada hadis ahli baiti. Tapi Nabi kan tak bilang menggantikan kekuasaan. Kita balik lagi kepada Saqifah Bani Sa'idah. 3 kontestan lahir secara spontan. Pertama, kontestan Muhajirin, mereka yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Kontestan kedua Al-Ansar, putra daerah, orang-orang Madinah, mayoritas. Kontestan ketiga Ahlul Bait, keluarga Nabi, minoritas. Apa yang mereka perebutkan? Siapa tadi? Bukan beda teologi, beda politik, perebutan kekuasaan. Maka bila agama akan dibawa pada politik dan lain-lainnya, maka saya jangan pakai ada partai agama bagus, partai sundul saja, bagaimana? Jangan bawa agama. Pada waktu ribut yang paling ditakuti mereka Umar bin Khattab. Ali tidak bercakap sepatah kata. Walaupun dia disongsong terus oleh Ahlul Bait, kau ganti. Ali tidak bercakap sepatah. Orang-orang kelompok keluarga Nabi Ali ganti. Kelompok Muhajirin calon Abu Bakar. Sudah. Kelompok Ansar putra daerah benar gantinya ada Sa'ad bin Ubadah. Ini yang paling berjasa. 3 jalan bang. Ketiga-tiga ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Apa kata Umar? Rasulullah sering memberikan izin kepada Abu Bakar menggantikan menjadi imam waktu dia salat. Kalau Rasul sudah mengizinkan dia jadi imam dalam salat, kenapa kita tak rela dia jadi imam dalam urusan dunia yang lebih kecil lagi? Dia gunakan analogi baik. Sedangkan salat pun Rasul dah rela, tak dipilihnya Ali karena masih muda, dipilihnya Abu Bakar. Kenapa kita tidak ada urusan dunia yang kecil ini? Urusan akhir saja sudah dia wakili. Bahkan kata Abu Umar, ditunggunya oleh Rasul lambatnya Abu Bakar datang waktu subuh. Dia lamakan rukuknya itu. Abu Bakar lama datang. Allahu Akbar. Ditakbir lewat, tak baca Fatihah langsung rukuk. Waktu bangun Abu Bakar dia baca Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang muji yang di belakang. Dijawab Abu Bakar, Rabbana walakal hamd. Inilah terbelakang kata-kata itu. Karena ini sejarah ya. Karena kata Umar begitu,
Akhirnya datang ramai-ramai memegang tangan Abu Bakar, bay'atuka ya Abu Bakar, kubai'ahkan kamu Abu Bakar menjadi khalifah Rasulullah. Lihat akhlak Abu Bakar. Rasul Abu Bakar memohon izin para sahabat Rasul mengangkat Ali bin Abi Thalib, saingan politiknya, menjadi qadil qudra, ketua Mahkamah Agung yang bisa mengucap ya harus salah. Kan jarang lawan politik dikasih jabatan negara kan. Langsung diangkatnya Ali bin Abi Thalib mengganti ketua Mahkamah Agung bulan sekarang. Siapa yang angkat? Umar bin Khattab. Aku yang mengangkat Abu Bakar Siddiq. Jadi apa perpecahan pertama setelah wafat Rasul yang mulai pada akhlak, bukan pada cara ibadah, bukan pada cara salat, perebutan kekuasaan. Berarti politik siapa yang pantas? Apalagi waktu itu belum selesai tugas Nabi untuk mempersatukan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Umayyah itu keturunan dari Utsman bin Affan, Rasulullah Bani Hashim. Nah, masih ingat cerita lama itu kan? Tapi hal yang paling menarik kita lihat, Ali tidak ribut di antara kami. Siapa yang ribut? Orang lain. Kelompok-kelompok yang apa saja sekarang ada Panglima Dalam bersama itu. Ini dia ribut ini. Panglima Dalam ini kiri kanan. Dia tak pernah ribut. Ali, ya kan? Tak pernah ribut dia. Apa karya Abu Bakar yang paling menonjol? Banyak orang murtad kembali. Siapa yang murtad kembali? Mereka tak senang Abu Bakar dilantik. Kenapa pendatang ini kan transmigran dari sekarang? Banyak penduduk daerah yang murtad tadi. Abu Bakar memberanikan diri memerangi orang murtad. Kan itu karya dia paling menonjol ya? Dia perang itu. Yang kedua apa? Mulai dia mengumpulkan Al-Quran sehingga timbullah bermacam-macam bacaan waktu itu. Orang baca Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Datang kelompok Irak tidak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak, kata orang Yaman, walam yakul lahu kafaa ahad. Duduk kelompok di luar yang ributnya itu macam mana cara baca? Bukan mengamalkan, sama dengan perang di daerah. Akhirnya apa? Semua pernah dibaca dan semua tak berubah artinya. Cuma bahasa orang Aceh kan lain dengan suara orang Mandailing. Dan akhirnya kita lihat tak ada ribut antara Abu Bakar dengan Ali. Tidak ada ribut. Abu Bakar wafat, sebelum wafat dia tanya pada orang lain, siapa gantiku? Siapa gantiku? Bercerita masing-masing juga diganti. Kata Abu Bakar, silakan. Tapi kata Abu Bakar, menurutku agak lama. Kalau salah umat, aku bertanggung jawab pada Rasulullah nanti hari akhir. Tapi kalau kalian angkat yang lain, salah orang lain, aku tidak boleh ikut campur. Akhirnya ikut Abu Bakar angkat Umar kan? Tidak ada ribut Umar, tidak pernah protes Ali, tidak protes Utsman, tidak ada. Kenapa? Umar pakai doa Allahumma baksa, gitu ya. Maka sekarang tidak bisa demokrasi Pak, harus pakai Allah mau paksa. Karena belum sampai orang Indonesia tingkat demokrasi itu yang betul demokrasi. Jadi harus pakai Allah mau paksa, jemakan dulu. Bapak lihat nanti ada masa demokrasi. Ini paksa, karena belum selesai. Tidak bisa dibantah.
ungkapan Rasul, sekiranya ada nabi setelahku, Umar terpilih nabi. Sayangnya tak ada nabi lagi setelah. Apakah berani kita menyalahkan pendapat Umar? Nabi belum memberikan penghargaan begitu, sehingga lahir suatu disertasi doktor di Al-Azhar Mesir, Abqariyat Umar, apa kejeniusan Umar yang tak ada di Quran, tak ada di hadis, tapi diakui dengan luar biasa, jenius dalam. Walaupun sekarang payah membedakan antara jenius dan orang gila. Kita pilih gila, apa jenius? Dekat kali bang, dekat kali, karena orang jenius berpikir 50 tahun akan datang. Orang gila pun begitu. Kita pikir jenius supaya gila. Karena Muhammadnya itu jenius sekali Muhammad, maka banyak orang Arab Muhammad orang gila. Wa ma anta bimajnun, kau bukan gila. Tapi apa yang kau sampaikan Muhammad belum mampu orang Arab sekarang. Mungkin 1000 tahun kemudian belum mampu dia paham. Maka sampai sekarang ucapan Muhammad harus dipahami secara metafora atau majas dalam bahasa Arab. Ditikam Muhammad ya. Sebelum nikah, ini politik cara pemilihan. Tadi ditunjukkan pertama kan, Umar tunjukkan Abu Bakar, minta persetujuan. Umar lain pendapatnya. Nanti tidak lama lagi aku mulai tusuk dan 3 Umar ini. Ditunjukkanlah 5 orang. 5 orang yang duduk dalam tim formatur. Ada DPR kita sekarang kan? Ada DPR. Dewan Suro. Dewan Suro. Tapi bukan Dewan Suro PKB. Dewan Suro yang dibentuk Umar. Yang menarik, 1 orang di antara 5 itu anaknya. Apa kata Umar? Anakku Abdullah bin Umar, dia boleh memilih tapi tak boleh kalian pilih. Dia boleh memilih tapi tak boleh. Kalau imbang suara, anakku menentukan siapa. Kalau dua-dua, termasuk Umar, termasuk Ali, dalamnya termasuk Utsman bin Affan. Tapi kemudian orang dah kira masa Umar, karena pakai Allah memaksa-paksa terus. Akhirnya udahlah, kita pilih yang debut kali lah. Terpilihlah Utsman bin Affan. Lepas dari Bani Hashim, balik ke Bani Umayyah. Suku lagi balik, kesukuan. Utsman bin Affan sama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah istrinya yang makan hati Hamzah dalam film Indonesia. Boleh masuk orang politik. Utsman ini lembut kali orangnya. Akhirnya terjadi demonstrasi. Udah lembut, ada yang panas-panasin. Maka Rasul jangan angkat mimpinmu orang lemah. Ustaz dulu lemah, maka tidak boleh dikuati, rusak mencari tafsir dulu. Ustaz tidak boleh. Abu Ubaidah pernah minta kepada Rasul, ya Rasul, aku tim sukses yang sangat berjasa bersama. Masa kalau udah beda-beda? Nabi bilang, Anda baik, kau orang lemah. Lemah itu apa? Tak berani membuat perusahaan. Lemah apa? Tak bisa melihat uang merah. Lemah apa? Di waktu ragu, lambat membuat keputusan. Lemah semua. Bukan badan, otak lemah semua lemah. Maka harus pemimpin yang kuat. Performanya jelas orang. Ini tak dimiliki loh Utsman. Cuma lebihnya Utsman apa? Dia sempat kawin 2 putri Nabi, ganti 3 dan bandar. Orang bilang ganti 3 apa ya? Saya bilang 2 ganti, bandar-bandar ganti. Dibunuh. Apa mati Utsman dibunuh? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau orang Bani Umayyah Utsman dibunuh, tapi dia tidak bisa membuktikan. Kata Ali, siapa bunuhnya tunjukkan penggalnya. Tetapi ada kata-kata di Quran, wal yatalaqqaf
Ada merah Pak? Kenapa merah? Tentang kata-kata ikhlas, darah Utsman menetes. Juga betul sejarah. Apa matikan tubuh orang, apa darah atau karena menangis setelah menetes merah, maka dimerahkan tulisan. Pada waktu Utsman meninggal, otomatis Ali naik, tak ada kader lain kan? Otomatis semua sepakat. Tetapi Muawiyah anak Abu Sufyan, musuh Nabi bebuyutan dulu, ini orang politikus. Dia timbulkan isu Ali tidak adil karena tidak menghukum siapa pembunuh Utsman. Ini bukan. Kata Ali, tunjukkan padaku siapa pembunuh biar dipenggal leher. Tapi dia tidak mampu menunjuk. Sama seperti sekarang SBY tak adil, Munir sekarang belum selesai. Tapi kalau SBY dia siapa pembunuh Munir, tapi saya juga bilang. Karena sejarah berulang Pak. Maka sekarang bukan di sahabat ini yang meributkan, Panglima dalam kiri kanan itu. Waktu itu lahir hadis-hadis palsu. Bahkan orang-orang dari Sunni menjelekkan orang Bani Hashim, dilahirkan hadis palsu. Paman Muhammad Abu Talib mati kafir, tidak mengucap dua kalimat syahadat. Apa dengar kan? Fatwa kan? Dia sangkutkan hadis yang lain, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak mampu memberikan hidayah pada orang-orang kamu cintai, Allah yang memberikan hidayah. Orang-orang Sunni, ini ayatnya turun untuk Abu Talib, dia dah kafir ini. Dia lupa betapa jasa Abu Talib yang memelihara Muhammad kecil. Bukan hadis lagi yang berkembang Pak, hadas pun banyak itu. Karena masuk politik. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah akan mengisyaratkan awal. Setiap partai dia merasa bangga dengan partainya sendiri. Seolah-olah mudah, oh masuk neraka. Kamu macam matuk yang punya aja sudah. Ini kita lihat permasalahan. Jadi bukan pada permasalahan agamanya, tapi pada perebutan kekuasaan ini. Nah, maka saya sering katakan, daerah politik itu daerah umum. Macam mana pun hebatnya Ustaz kalau masuk ke umum dia. Daerah politik daerah umum. Macam mana pun hebatnya Ustaz masuk ke umum dia. Susah untuk mendidikan kembali dia. Hasan bin Haikal, orang Sunni, dia sekretaris Jamal Abdul Nasir waktu Jamal Abdul Nasir menjadi presiden, dan dia menulis terkenal. Tapi kalau dia Sunni pasti yang dijelekkan oleh Syiah. Tapi kalau Bapak baca buku Iblis di Kotaku, menjelekkan semua orang Sunni. Tapi Sunni kapan? Syiah yang mana yang rusak? Setelah wafat Ali. Ali, semua riwayat sahabat diterima oleh Ali, termasuk riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia terima. Tapi setelah wafat Nabi, wafat Ali, orang Syiah mengatakan semua hadis riwayat Aisyah itu tidak sah karena Aisyah fasik. Dia cari di mana kelemahan Aisyah itu pada hadis ifki, ya kan? Cerita bohong kan? Jadi ini kan mana boleh kita terima hadis riwayat orang fasik? Aisyah itu fasik. Aisyah bisa dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melawan Ali waktu itu. Tapi Ali ketika ini perang antara saudara, ini politik. Maka dimintakan di situ Ali yang membela Ali siapa? Bukan Syiah, Sunni. Waktu menyelamatkan perang antara kelompok Muawiyah, Amr bin As dari kelompok Ali, Ali ingin menyelamatkan mak dirinya dan mertua diri Aisyah. Disuruh antar Ali pada tentara perempuan tapi pakai baju laki-laki semua. Aisyah pun tidak tahu kalau mengantarnya ini adalah perempuan. Sampai ke kamar Aisyah mengamuk Aisyah, kau masuk apa kan?
Kau laki-laki masuk kamarku, mereka buka semua. Inilah politik ya umum ini. Maka yang cukup menarik, yang bela Ali itu bukan oleh Syiah, orang Sunni yang bela Ali. Maka sekarang saya lihat itu perang tak habis-habisnya antara Sunni dan Syiah. Pada waktu saya menyelesaikan program di New Delhi, diadakan satu seminar internasional, mungkin saya katakan 2 minggu lalu. Itu dari kota Qom didatangkan pembicara dari Syiah. Pembicara dari Sunni orang Riyadh, Saudi Arabia, diundang untuk seminar internasional tentang Sunni versus Syiah. Yang ikut seminar itu minimal mahasiswa kandidat doktor yang masih tak boleh, yang sedang mengambil ujian doktor boleh. Saya itu sedang maju ujian doktor dan banyak profesor. Terakhir profesor yang memimpin saya, Profesor Dia Al-Hasan Al-Nadawi, setelah 2 hari berdebat panjang dengan Asmalah, apa pendapat? Ini ujian pendahuluan untuk kamu. Apa pendapat? Saya kata, bro, kalau saya terjemahkan, dulu Syiah dan Sunni perang memperebutkan kekuasaan. Bro, setuju? Setuju. Sekarang kekuasaan yang diperebutkan tidak ada lagi, sudah diambil Amerika. Kenapa berkelahi lagi? Bagus punya itulah mantap Amerika itu. Senyumnya dulu kawan. Waktu dia tak ada lagi dah siap itu pertanyaan ini. Maka waktu ribut isu kan ribut juga, macam Syiah Muslim juga itu. Saya katakan ribut Ibu Saryani dengan anak-anak Bahrul Jamil ini kan memperebutkan kekuasaan. Sedang kekuasaan sudah diambil Raja Delhi, kedua pemberian Sultan Delhi. Apa? Besar kembalilah kalau Sultan Delhi itu pula. Inilah umat Islam saja. Maka bukan permasalahan. Jadi lahir hadis palsu ini, hadis palsu lahir untuk memenangkan dia. Tak lihat orang lain. Berarti di mana rusak akhlak? Pada kepentingan. Pada kepentingan. Episode yang boleh. Semua ada kaitan lahir teologis sampai waktu itu. Yang mana yang benar? Mana benar? Yang benar innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum itu kembali kepada Allah. Baru dikembangkan ada hadis berpegang ke Al-Quran dan Sunnahku. Kami ada hadis juga, Quran dan keluarga aku kata Nabi. Mana bisa dipisah? Yang paling tahu dan Sunnah Nabi siapa? Keluarganya. Banyak kehidupan Rasulullah yang orang lain tak tahu, Aisyah kasih tahu karena kawan tidurnya. Maka kalau kita melihat seorang bapak itu baik atau tidak, dia sama istrinya. Kalau melihat seorang perempuan itu baik, dia tanya pada suaminya, dia paling tahu. Kita yang tahu kan di luar aja. Tapi kalau sempat seperti orang Syiah tidak menerima kesaksian Aisyah, hadis Aisyah, kapan dia tidur bersama Nabi, dia tahu kehidupan Nabi? Bapak sendiri yang paling tahu kan Aisyah. Kalau cakap Aisyah pun tidak bisa dengan lain, siapa lagi perempuan lain yang paling tahu tentang Nabi? Dialah yang terus bersama. Bahkan kalau Nabi musafir, banyak istri yang tidak mengikut, dibuat undian, terpilih 2 Aisyah. Alhamdulillah kata Nabi. Cuma sekarang kalau banyak istri kan tak ada undian. Kenapa tak ada undian? Karena lain tak tahu mengikut pertama itu. Kalau tahu pasal undi itu masalah pertama. Jadi maka oleh karena itulah kita dalam membaca sejarah itu seseorang perlu kita lihat di mana tempat berdiri dia, di mana tempat dia berdiri. Dan perang antar pemikiran macam ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang berislam dengan tujuan politik menyerang Islam, bukan pengalaman Islam. Maka saya katakan pada kawan-kawan saya yang tamat doktor di Amerika, tamat dari Kanada, tamat dari Belanda,
tapi ilmunya, tapi kalian tidak belajar cara hidup seorang muslim. Lahirlah gerakan liberal sekarang, Islam jil, jaringan Islam liberal. Saya bilang jil itu adik jin, abangnya jin, adiknya jil. Jadi kalau kita belajar Islam itu apa? Kenapa Nabi mengatakan siapa yang belajar agama tanpa ada ilmu maka syaitanlah gurunya. Dia belajar agama tanpa ada guru, syaitan. Berarti tidak boleh membaca-baca aja. Kenapa? Dalam agama yang diajarkan juga ilmu aja, sampai kehidupannya, cara makan guru, cara sikapnya. Ini yang dah hilang. Pada usaha kita sekarang hanya mengandalkan filosofi saudara, tidak bisa itu. Maka lahirlah hadis man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad indallahi illa bu'da. Siapa bertambah ilmu tak mendapat hidayah, tak bertambah kecuali tambah sesat. Saya melihat wafat Utsman ini dari politik, tunggangi dari politik. Yang paling menarik sahabat-sahabat Nabi pada kelompok pertama. Muawiyah pada kelompok pertama, udah di bawah itu. Pada kelompok pertama Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah ribut antara mereka itu. Bahkan sering kadang-kadang mereka membuat lelucon sama mereka. Contoh, pernah sekali Ali menegur Umar, itu waktu Abu Bakar jadi khalifah, bukan main bagusnya masyarakat, ruhama bainahum. Tapi waktu kau jadi khalifah kan dia banyak musuh-musuh. Kenapa waktu Abu Bakar itu bagus, masa kau tak bagus lagi? Umar menjawab, apa tahu kau jawab? Waktu Abu Bakar khalifah umatnya bagus macam kita ini, orang baik-baik. Waktu aku jadi khalifah rusak semua, karena kawan-kawan Ali rusak semua juga. Dan jawabannya itu seluruh di antara para sahabat itu punya arti. Berarti seorang pemimpin bisa rusak gara-gara umatnya rusak. Sampai sekarang belum ada penelitian ilmiah yang bisa menjawab mana besar pengaruh rakyat terhadap pemimpin atau pemimpin yang besar pengaruh terhadap rakyat. Tidak bisa terjawab. Saya dulu dekat kali Malaysia, masih gubernur dia. Itu kalau saya khutbah di Masjid Agung, dia dulu bisa paling terakhir dan tidak pernah dia lihat saya langsung ini jadi tiang masjid tu. Wah, ini mata jadinya tu. Waktu habis gubernur, duduk di saf pertama di Masjid Agung. Dulu belakang kali, sekali habis salat sampai ajar. Dulu kalau saya khutbah, bapak dulu belakang dulu, hindi bagaimana? Sedang depan kali apa bertobat? Bukan itu bertobat aku. Kenapa juga di belakang kali dulu? Alah Ustaz, apabila hati melihat aku aja yang dihantam di khutbahnya. Cuma Ustaz saja yang tidak. Sekarang kan ada hantam lagi, aku nak mundur lagi kita bukan di depan. Rupanya beda kita di Malaysia. Di Malaysia diwajibkan setiap hati mendoakan pemimpin. Di sini setiap hati harus mencerca pemimpin. Itu bedanya. Ali dan Abu Bakar dengan Rasulullah tidak pernah berseluruh. Rasul membagi kurma 10 biji seorang. Ali sebelah kanan, Abu Bakar yang sebelah kiri 10 biji. Umar duduk 10 biji. Ali menakal anak muda. Tapi kesayangan Nabi menentunya lagi sepupunya. Asal dimakan kurma bijinya itu depan Nabi. Seolah-olah dia ingin katanya Rasul tak adil. Lihat sedikit kali kau semua biji depan dia. Itu di dia ada Nabi. Tinggal Ali 3 biji lagi. Dan bibitnya tak ada, bijinya semua depan Nabi. Orang pikir kan Nabi makan. Kata Rasul bukan main Ali. Kalau dia makan kurma biji-bijinya pun jalannya semua.
Saya suka baca hadis itu. Itu panjang umur. Jadi kalau Bapak baca yang dipertentangkan, ini paling suka mempertentangkan siapa? Tulisan orientalis. Maka akhirnya kita memisah-misahkan para sahabat Nabi. Padahal Nabi la nufarriqu baina ahadin. Kami tak pernah pisahkan antara apakah Bani Umayyah, apakah Bani Hashim, apakah Bani Abdul Muttalib, sama kepada mereka. Jadi kalau kita hanyut dari tulisan itu, larilah dia ke situ. Larilah ke situ dia. Nah, maka saya tidak mau hanyut. Saya lihat siapa penulis buku itu. Di pihak mana dia beri. Jarang ada penulis sejarah yang jujur. Pasti dia menulis sama ada kepentingan di situ. Makanya itu sejarah tidak bisa menjadi dalil hukum. Sejarah tidak bisa menjadi dalil hukum. Karena saya tentu siapa penulisnya. Hadis saja pun pada ucapan Nabi, kalau perawinya tak beres, tidak diterima juga sebagai hukum, disebut dengan hadis dhaif itu. Jadi oleh karena itulah kita jangan melihat macam mana kehidupan para sahabat-sahabat yang seperti itu, tapi kita harus husnudzan, baik sangka kepada mereka. Bagaimana ustadznya kalau sudah masuk ke politik pasti akan goyang. Maka di buku-buku saya sering katakan, tak usah payah-payah kali. Sekarang kalau menyatu Muhammadiyah NU mati semua lain. Sudah dikuasai oleh Islam. Kenapa menangsungkan dulu? Karena pecah antara Masyumi dan NU. Apa artinya? Umat Islam sudah sepakat untuk tidak sepakat. Itu dia artinya. Ya kan? Umat Islam sudah sepakat untuk tidak sepakat. Maka jangan gunakan Islam dulu di partai, tidak usah gunakan betul. Tak boleh. Rusak nanti itu. Lama-lama ini kebasaran ya oleh itu. Udah terjawab semua bapak punya. Tinggal kita kasih kesempatan, boleh bapak tanya lagi dan boleh ibu tanya lagi. Tapi sayangnya tak ada orang politik yang hadir. Kalau tidak, jawaban itu dia. Jadi sih kita mengenai yang hayalan kami Mesias tadi. Mesias ya. Macam mana Mesias? Al-Masih pada Al-Masih. Ya, Masih. Memang banyak hadis yang ada dhaif, ada yang palsu, yang mengatakan akan turun Al-Mahdi. Ya kan? Umumnya hadis itu berasal dari Persia, sehingga dikenal Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang ditunggu. Sebenarnya kalau saya tunggu menjadi orang ada satu Mahdi, dirusak Mahdinya. Maka saya tetap berpegang lal Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Ada Mahdi ada sebenarnya. Di setengah rusak lagi. Memang saya bilang kadang-kadang bagus nama orang namanya Ali. Ali bahasa tinggi, memang pendek kali orang. Saya pernah bilang sifat paling bagus sifat Bapak. Tapi kalau Fatanah jadi orang rusak. Ustaz, Ya. Saya baca di lupa saya tulis, tapi Imam Mahdi yang diceritakan nanti Isa akan duduk di situ. Ibnu Khaldun mengatakan itu adalah hadis yang dikembangkan oleh orang Israel. Itu. Jadi tidak benar Isa nanti akan menjadi makmum Imam Mahdi. Ada hadis seperti itu. Ya. Nah, itu yang dibantah menjadi makmum. Iya. Maka sekarang Mahdi adalah Nabi Isa. Nabi Isa memiliki banyak nama. Di antara namanya Mahdi.
sama seperti Muhammad. Muhammad banyak nama, ada Ahmad, ada Yasin, ada Toha, itu nama Muhammad. Alias. Sekarang banyak alias yang rusak semua. Kalau ditangkap polisi banyak alias. Dari Cina juga sana alias. Silakan. Ini kan tadi Ustaz memberikan pencerahan juga katakan mengenai literatur Nabi Muhammad. Jadi yang Ustaz rekomendasikan yang pengarangnya berdiri di tengah untuk bisa dibaca, mereka bisa berdiri di tengah itu kira-kira apa? Sayangnya saya bilang ada masalah tapi belum nulis dia. Tapi banyak diterjemahkan karena sampai 10 jilid. Memang kalau melihat bahasa paling bagus Hasan Haikal, melihat bahasanya sama seperti kitab fikih yang terbaik itu yang dia bukan ulama, saya sabik fikih sunnah itu paling baik, tapi dia bukan ulama, dia wartawan. Sama seperti kalau sekarang kita lihat jarang ulama yang bagus tulisnya. Sekarang anak-anak Al-Azhar, ada Safir Al-Azhar menulis, menerjemahkan buku tafsir Sya'rawi. Sya'rawi itu bukan tafsir, penceramah. Ceramah dia di Mesir, guru saya dia, ceramah saya ditulis oleh muridnya jadi buku tafsir, itu tafsir Sya'rawi, nama penceramah itu. Tapi Sya'rawi itu orang yang paling disegani di Al-Azhar karena kejujurannya. Dia pernah jadi menteri wakaf. Saya ceritakan ada kenangan sama dia paling menarik. Dia rupanya setiap hari Jumat tidak masuk kantor. Mulai jam 8 pagi dan masjid ganti-ganti. Sekali pas giliran dia di Masjid Al-Azhar, kami masuk situ. Rupanya dia sedang membros kamar mandi. Dia menteri, lari kami semua. Masa menteri bros kamar mandi? Jadi waktu dia mengajar hari Senin, kamu yang lari hari itu? Iya, kenapa kamu lari? Ustaz, Profesor, Syekh, masa bros? Itulah menurunkan menteri, menghilangkan kesombongan. Maka saya katakan bagus tiap Jumat Masjid Agung itu digilirkan wali kota. Tadi itu pernah dibuat Pak Samsul sekali, boleh kan? Cuma sekali aja, siap itu masuk pula penjara. Jadi perlu kan? Jadi banyak orang besar itu tak sempat menulis lagi. Misalnya Yusuf Qaradawi yang terkenal di Qatar. Waktu anak saya yang sering beramil dia SMA-nya di Qatar. Umur 15 tahun saya kira juga kenal. Mulai terus ke S1 ke Emirat, terus pindah-pindah sampai doktor. Jadi kalau saya kesana selalu ikut ceramah bersama Yusuf Qaradawi di Qatar. Saya pikir dia yang nulis buku yang kali enggak. Di depan dia penuh dengan dengan rekam, alat rekam. Dia punya itu ditulis oleh muridnya. Setelah siap, sudah betul, udah saya tidak. Kalau sudah punya jabatan, tak bisa lagi nulis. Saya banyak nulis buku setelah saya tinggalkan semua jabatan. Tidak, mau dekat rektor dah ambil untuk kalian. Kalau tidak, nanti habis untuk situ. Jadi apa meninggal kita tak ada lagi. Jadi inilah yang nulis ini. Kadang-kadang orang nulis dia mengambil untung pula, pendapat dia ditambahnya sedikit itu. Jadi Ustaz, kan tadi itu masalahnya masalah keimanan. Bagaimana mengenai Imam itu kan masalah keimanan. Tapi imannya pun keimanan bisa contoh ya, bukan antara syahadat sunni aja, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah pun begitu. Misalnya bapak menghafal rukun iman itu berapa? 6 ya kan? Orang Mu'tazilah tidak, rukun iman 5.
Tidak termasuk beriman pada takdir. Yang di Quran tidak ada satupun beriman pada takdir. Yang ada dalam hadis. Hadis siapa pun ada tahu. Namun tidak ada satupun yang mengkafirkan Mu'tazilah. Karena mereka orang Sunni menambah yang keenam beriman pada kadar baik dan kadar jelek. Itu aja kan. Ini begitu juga tentang keimanan apakah ada Mahdi atau tidak, itu dia. Tapi orang Syiah tak membantah iman lain yang ada pada mereka. Sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Syiah jawab asyhadu anna Ali wasiyullah. Tambah lagi. Aku bersaksi bahwa Ali adalah pesan Allah untuk menggantikan Muhammad. Kenapa nambah lagi dia? Maka saya melihat semua aliran-aliran baru dah besar rusak pada dunia. Kenapa? Mengkultuskan pimpinannya. Apa melihat data tarikat ujungnya mengkultuskan pemimpinnya. Maka hadis la tusayyiduni, orang Muhammadiyah bilang la tusayyidini, jangan bilang aku sayyidina, ya kan? Saya bilang masa tak bilang sayyidina? Di usul ada dokter gigi Sayyidina Hamzah, dia aja boleh pakai Sayyidina Hamzah, tidak ada orang lain. Jadi jatuh Sayyidini itu bukan dia jangan panggil aku Sayyidina Muhammad, jangan kultuskan aku, kata Rasul. Karena yang benar itu Allah. Aku menafsirkan ini dan doa itu apa? Itu yang kata-kata dalam yang harus ditafsirkan secara metafora. Rasul marah kali pada orang yang ada di Quran, dia tak bilang di Quran, dia bilang cakap lagi. Umar juga marah kali kalau orang bercerita pendapat Umar begini, tapi hadis ada tak dibilang. Sekarang kalau dia ingin filsafat ya, yang Quran mana? Kadang-kadang Quran pun tak boleh dia baca lagi. Saya bilang, doktor tafsir tak usah baca Quran. Hapus saja pada sebelah jauh baca pandai dia baca. Kalau tak pandai bukan. Begitu juga doktor hadis, tak pandai dia baca tak ada boleh. Ini memang doktor hadas bukan hadis. Kalau tak ada besar, kalau ada besar mandi lagi. Ini kita. Jadi saya melihat sekarang udah lari pada pendangkalan Islam itu. Siapa lagi? Ini sebenarnya topik hari ini topik pesan beliau orang Belanda. Pesanan tahunnya. Silakan. Tadi melihat yang membicarakan sejarah kepemimpinan yang Islam tadi, kayaknya kok kayak macam gontok-gontokan gitu. Menurut Ustaz gimana? Gimana? Menurut kepemimpinan itu sampai bunuh-bunuhan gitu. Menurut Ustaz gimana gitu? Kepemimpinan? Iya. Kok kayaknya perebutan kekuasaan itu di Islam itu kayaknya seperti itu, sadis gitu kayaknya. Apa menurut Ustaz? Nah, saya belajar S1 di Libya. Sampai waktu pulang dikejar-kejar sama Laksus dulu. Kami orang yang kader khusus dari Libya tak boleh bukan diri, tak boleh partai. Kalau tamat pulang dikirim, saya pertama tugas di Bonn, Jerman Barat, berpindah ke Queensland, Australia, balik lagi ke Lyon, Paris. Jadi yang dibayar gaji sana. Jadi gurunya tiap pagi Jumat siap subuh Gaddafi langsung yang ngajar. Jadi yang kelas kami kelas orang asing semua, termasuk kawan saya Ustaz Jaluddin yang gundul dulu maksudnya. Dia yang tak salah dia mulai langsung benar. Jadi apa kata Gaddafi waktu dia ngajar? Dia katakan, dia bilang aku kudeta Raja Libya, Raja Sanusi. Saya bukan kudeta. Saya melaksanakan kewajiban fardu kifayah. Ini kata-kata beliau itu. Mengurus negara ini fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang mampu kecuali aku, maka berani jadi fardu ini. Dia.
mengurus mayat di kampung itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Tapi tak ada orang lain kecuali bilal mayat. Beralihlah fardu kifayah menjadi fardu ain untuk bilal mayat. Betul kan? Jadi tidak hukum itu statis, dinamis, berpindah. Mengobati orang sakit fardu kifayah, tapi di kampung itu tak ada dokter kecuali satu orang. Bagi dokter wajib ain. Kata-kata Nabi mengurus Libya ini fardu kifayah, tapi tak ada yang bisa ngurus, semua bukan orang Israel. Cuma aku yang bisa, aku ambillah. Kalau tidak aku ambil nomor dosa aku katanya. Jadi sekarang orang merasa orang lain tak mampu, maka menjalankan diri masing-masing. Maka ada dua hadis dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf minta jabatan, minta diangkatnya untuk mengurus ekonomi Mesir. Boleh, kenapa? Karena dia mampu. Tapi Abu Ubaidah minta jabatan dan Nabi tak kasih, karena dia orang lemah. Ini apa artinya? Bagi yang mampu boleh minta, bagi yang tak mampu tunggu aja bagian dia. Masalah sekarang yang tak mampu merasa mampu, itu dia masalah sekarang. Yang tak mampu pun tak sekolah minta juga dia. Itu dia masalahnya. Jadi kepemimpinan itu kita lihat, kita harus istiqamah dulu. Sahabat tak pernah minta, Ali tak pernah minta. Orang lain yang suruh angkat dia, gitu. Kelompok dia itu. Nabi Muhammad pun tak pernah minta ke Tuhan. Allah milih Muhammad. Begitu dia. Abu Bakar tak pernah minta, Umar tak pernah minta, Utsman tak pernah minta. Siapa yang minta? Hanya satu ayat Quran yang boleh minta, itulah pada Yusuf alaihissalam. Bisa. Sejalan dengan apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwa kekuasaan, katakanlah seperti itu, ternyata sangat mempengaruhi ketika itu. Dan terus terang saya melihat bahwa posisi generasi awalin atau bahasanya, artinya mereka masih bersama hidup, paling tidak bersama sahabat-sahabat yang sangat bisa mewarnai kehidupan kita waktu itu, jadi contoh teladan. Tapi mereka juga kalau dilihat berat menghadapi godaan kekuasaan itu. Kira-kira di mana menurut Ustaz masalahnya? Memang Nabi pernah mengatakan hadis sahih, khairul qarni thumma alladhi yalawnahu thumma alladhi yalawnahu. Sebaik-baik masa masaku, kata Nabi. Kemudian masa mengiringiku, masa sahabat. Kemudian masa mengiringi mereka saat bertabi'in. Itu Nabi diam. Tidak usah dulu Pak, masa generasi kita aja Pak Majid. Masa generasi saya dulu kalau saya pulang ke rumah, lihat ayah saya ada tamu, dilihat matanya, kita tahu pergi saya. Sekarang ada tamu datang, kita lihat, dia Pak, lihat apa? Dan kita tahu itu akan jadi pergeseran itu, pergeseran nilai itu. Jadi memang dari aku Nabi itu akan rusak. Maka saya katakan boleh jadi seorang itu karakternya bagus, akhlak tak bagus. Karena karakter hanya semata-mata hubungan antar manusia, tapi akhlak hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia dan dengan alam sekitar, luas sekali itu. Jadi pemerintah kita tapi tak peduli dengan akhlaknya, yang penting karakternya adalah hubungan antar manusia. Maka di sana ada karakter building. Kalau saya membaca sejarah itu, sejarah Islam yang terjadi ini, saya menganalisa begini Ustaz, kepentingan politik antara Umayyah keturunan Nabi Sofyan, kan Nabi Sofyan, artinya ini sudah zaman Rasul pun semenjak dia kalah perang, karena ditanya tentara Romawi, ada sebaca sejarah gitu, kenapa
kamu karena bisa kalah, bisa perang, bisa menang gitu. Nah, pada saatnya dibilang Abi Sofyan, kalau tidak salah saya, pada saatnya nanti saya akan berburu untuk kekuasaan Islam. Mungkin melalui keturunan dia atau apa. Tapi dari kesimpulan yang bisa saya ambil, memang Umayyah bin Abi Sofyan itu memang sudah semacam ada wanti-wanti dari untuk mengambil alih kekuasaan Islam dan untuk memecah belah, karena mereka sangat anti dengan keturunan Rasul. Saya sudah tahu. Memang dulu dua keturunan di Mekah itu sangat kuat dan perang terus-menerus, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nabi dari Bani Hashim, Muawiyah dari Bani Umayyah. Udah lama itu, udah perang terus-menerus. Nah, Muawiyah masuk Islam setelah Fathu Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, tak bisa melawan lagi, ya kan? Memang sudah dipersiapkan. Satu salah kau ambil lagi. Namun ada catatan penting. Umat Islam selalu lupa diri. Di waktu ada kelompok, selalu umat Islam memihak salah satu kelompok. Dan ini pernah tegur oleh Allah Nabi Muhammad. Dulu antara Persia dan Romawi perang. Muhammad waktu itu hampir sebelah Romawi, karena Romawi ada Tuhan, walaupun Tuhannya bukan Allah. Dibanding orang Persia menyembah api. Tapi Muhammad ditegur oleh Allah. Turun ayat, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan Muhammad kamu pilih wajahmu ke barat atau ke timur, tapi tunjukkan dirimu berbeda dari mereka. Pada waktu satu seminar internasional di Karachi, Pakistan, saya diundang waktu itu dan berbicara. Waktu itu sedang perang antara Uni Soviet dan Amerika memperebutkan Afghanistan. Banyak ulama-ulama waktu itu kita sebelah Amerika, karena Soviet tak berdoa. Maka diusirlah Uni Soviet dari Afghanistan karena Islam mendukung sebelah Amerika. Dalam seminar itu banyak guru saya marah. Saya bilang walaupun dia berdua dua kafir. Bagi saya jangan siapapun punya, ke Amerika tidak, ke Soviet tidak. Nanti kalau kamu berpihak ke Amerika, saya bilang kalah Soviet, sudah menang Amerika, dia tak punya lawan lagi, lawannya tinggal Islam. Betul yang terjadi itu. Maka saya bilang biarlah kafir berkelahi sama mereka. Kita diam, tepuk tangan saja. Jangan menyembah manapun. Itu jalan terbaik. Dijaga jangan sampai orang Islam dan orang Islam berperang, atau Muslim dan kafir belum bisa bela Islam. Melihat sejarah yang Pak Prof sampaikan tadi, nampaknya Muawiyah ini dengan keturunannya Yazid bin Muawiyah itu termasuk lembaran sejarah Islam yang hitam, ya, gelap gulita, ya. Sehingga anak Ali Husin penggal kepalanya di padang Karbala. Nah, yang kita tanyakan sini, yang kami pertanyakan pada Pak Prof, kenapa lah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu bisa dia mau saja menyerahkan kekuasaan itu sehingga tidak duduk jadi khalifah setelah ada perdamaian antara Amr bin As dengan Musa al-Ansari. Padahal Amr bin As ini kan utusan Muawiyah. Muawiyah ketika itu hanya gubernur, sementara khalifah ini kan presiden ya Ustaz. Kenapa bisa gitu Ustaz? Maka kalau kiai berunding yang orang bodoh, walaupun ustaz, Ya Ustaz. ustaz, Musa Asari kan orang ustaz yang baik. Yazid memang pemain, ya kan? Apa disebabkan waktu itu? Gini aja, perang Muawiyah ini, dua-dua kita pecah, kita pilih yang paling baik dan siapa duluan? Kamu duluan lah, pecahkan ini dulu kan? Kata Musa Asari, udahlah atas nama Ali, aku berhentikan oleh khalifah. Kata Yazid, lihat Ali dah berhenti, aku dah mau berhentikan Muawiyah. Ini kan nipu. Maka saya katakan Ustaz tak bisa ke situ, tidak bisa ke situ.
Tapi Ali berpegang kepada komitmen janji. Maka oleh karena itulah kalau sudah pegang kekuasaan itu mesti ada debu-debu sedikit. Maka banyaklah berdoa. Kenapa sih jangan santai lah? Tidak santai lah. Dulu kita lihat. Jadi Ali megang pada komitmen. Maka lahirlah kelompok baru Khawarij. Dia tidak Ali, tidak maunya sendiri jaga. Itu kan kekecewaan. Ini kelompok stres. Tidak gitu. Ini makin lama makin politik. Untung tak ada PKS. Ya silakan. Saya pernah baca buku Paraponda itu, Kebenaran yang Hilang. Ya. Tapi tidak begituan bukunya. Dan dia menulis tentang ini, sejarah ini, dan kemelut waktu itu sampai beberapa Umayyah Abbasiyah memimpin sampai ke belakang juga banyak kekuasaan itu hampir mayoritas memang tak bisa bagus. Jadi saya mikir juga terakhir sampai dengan ada istilah yang terakhir ini mau kembali ke khalifah apa ini? Khilafah apa seperti itu. Ya. Ini kan khilafah yang dibuat oleh FPI ya. Ini partai yang tak aku di Syria. Di Syria tak aku diusir-usir, tak terima orang kalau tidak kemari. Maka selalu itu barang rusak di luar ekspornya ke Indonesia. Sehingga kita nampung barang-barang rusak. Kan ini yang kita takut. Jadi tidak benar seperti itu. Tapi yang jelas, yang lebih demokrasi itu justru Sunni itu lebih demokratis dibanding Syiah itu. Tapi yang paling pandai itu orang Iran. Di waktu dilihat kamu dibuat saya Iran oleh waktu itu kan mereka agama Muslim masuk Islam, diambilnya cucu Nabi satu jadi keinginan itu kan, sehingga ada hubungan kan. Tapi saya kira itu ada nilai filosofi lain. Kalau tidak perang-perang, tidak pindah-pindah Islam pada mereka dari Mekah dari Madinah. Memang harus perang. Maka pusat Islam suruh pindah, karena ada peperangan. Pindah pusat di mana? Pindah ke Damaskus, Syria. Satu abad. Pindah ke Baghdad, pindah ke Andalus, pindah ke Mesir. Mana pindah-pindah dia? Kalau tidak perang Mesir. Orang Aceh pun kalau tidak ada Aceh di Medan. Nomor berapa ke Medan? Daya. Waktu perang kan sudah ada nomor yang penting hitam kacanya, jangan apa pun sampai. Nah, kalau luar biasa. Cuma baru hari raya saya bilang Pak Gatot, orang Aceh nanya di mana batas Sumatera dan Aceh. Saya bilang mudah dengar, naik aja bos. Kalau udah goyang-goyang udah masuk udah Sumatera Utara. Marah kali Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadikal 'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian kita yang telah panjang lebar membahas masalah akhlak setelah wafatnya Rasulullah SAW yang cukup menarik untuk kita ketahui pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menjadi pegangan kita untuk kehidupan kita ke depan. Pada Ustaz kami ucapkan terima
terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi untuk lebih asal. Sekian ngaji kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramai Pak Ustaz. Bapak kesimpulkan sekian banyak. Nggak bisa tertariknya Aceh aja Pak di Medan. Bapak dengan Panglima Talam. Panglima Talam. Panglima